Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara setting load balancing dan failover menggunakan metode PCC atau Pair Connection Classifier terlengkap dengan mode bridge. Nanti saya juga akan sedikit share cara memanajemen bandwidth menggunakan Q3 ya teman-teman. Oke, dalam kesempatan kali ini saya menggunakan RB750 dan juga di sini nanti kita menggabungkan metode PCC-nya untuk 3 ISP ya teman-teman sekalian, yaitu ISP1, ISP2 dan ISP3. Ether 1, ISP1 di sini kita lihat pada topologinya. Ether 1 ISP1 menggunakan IP 192.168.50.2/24. Langsung saja di sini kita tambahkan IP-nya 192.168.50.2/. Oke, langkah selanjutnya kita akan memberikan izin atas ISP1, ISP2 dan ISP3 untuk meneruskan paket internetnya teman-teman. Caranya langsung saja kita masuk ke IP, ke firewall, kemudian kita masuk kepada NAT. Langkah selanjutnya kita akan memberikan mangle ya teman-teman, ISP2, ISP3 ya teman-teman. Di sini langsung saja kita ulangi. Kita lihat apakah oke. Di sini Ether 1 5 Mbps, Ether 2 10 Mbps, Ether 3 14 Mbps sesuai dengan yang kita setting ya teman-teman sekalian. Di sini terlihat jelas. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabatku sekalian semuanya, dimanapun anda berada, kembali lagi dengan saya di channel Rifi Albani. Apa kabar para sahabatku sekalian? Mudah-mudahan para sahabat sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara setting load balancing dan failover menggunakan metode PCC atau Pair Connection Classifier terlengkap dengan mode bridge. Nanti saya juga akan sedikit share cara memanajemen bandwidth menggunakan Q3 ya teman-teman. Oke, dalam kesempatan kali ini saya menggunakan RB750 dan juga di sini nanti kita menggabungkan metode PCC-nya untuk 3 ISP ya teman-teman sekalian, yaitu ISP1, ISP2 dan ISP3. Oke, langsung saja saya jelaskan singkat topologinya sebagai berikut ya teman-teman. Pada Ether 1 RB750-nya di sini menuju ke modem 1 ISP1 dengan gateway-nya nanti 192.168.50.1 dengan bandwidth sebesar 5 Mbps. Dan juga nanti pada Ether 1 RB750-nya di sini akan saya tanamkan IP 192.168.50.2/24. Kemudian pada Ether 2 di sini akan menuju ke modem ISP2 dengan gateway 192.168.100.1 dan bandwidth sebesar 10 Mbps. Lalu nanti pada Ether 2 RB750-nya di sini saya akan tanamkan IP menggunakan 192.168.100.2/24. Kemudian pada Ether 3 di sini akan menuju kepada modem ISP3 dengan gateway 192.168.200.1 dan bandwidth sebesar 15 Mbps. Lalu nanti pada Ether 3 di sini nanti kita akan tanamkan IP menggunakan IP 192.168.200.2/24. Lalu pada Ether 4 dan Ether 5 di sini akan kita jadikan satu kelompok segmen bridge ya teman-teman sekalian. Jadi di sini nanti kita tandai, kita namakan dengan nama bridge 1 underscore lokal.
dan di sini nanti menggunakan IP bridge-nya yaitu 192.168.30.1/24. Lalu pada Ether 4 terbridge ini nanti saya akan colokkan ke laptop saya ya teman-teman sekalian. Di sini menggunakan IP pada laptop saya yaitu nanti saya tanamkan IP 192.168.30.100/24. Total bandwidth dari ISP1, ISP2 dan ISP3 nanti berjumlah 30 Mbps ya teman-teman sekalian. Oke, langsung saja bagaimana cara mengkonfigurasikannya. Sebelumnya teman-teman sekalian jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman sekalian, supaya saya lebih semangat dan giat lagi untuk kedepannya mengupload video-video terbaru saya. Oke, langsung saja kita lanjut. Pertama-tama langsung saja kita membuka Winbox kita ya teman-teman sekalian. Oke, terlihat teman-teman sekalian, di sini saya menggunakan routerboard RB750 ya teman-teman. Di sini terdeteksi. Langsung saja kita arahkan pada MAC address. Untuk login biasanya defaultnya admin, kemudian kata sandinya kosong, passwordnya kosong, kemudian kita pilih connect. Oke, ini merupakan tampilan awal dari sebuah sistem router board mikrotik ya teman-teman sekalian. Sebaiknya sebelum mengkonfigurasikan sebuah router board mikrotik, langsung saja kita terlebih dahulu meresetnya ya teman-teman. Langsung saja caranya kita masuk ke sistem, kemudian kita pilih reset configuration ini. Lalu kita checklist no default configuration dan do not backup. Kemudian kita pilih reset. Kemudian kita pilih yes. Kita tunggu saja sampai router board mikrotiknya melakukan restart ya teman-teman sekalian. Oke, di sini router board mikrotiknya sudah melakukan restart. Langsung saja kita pilih reconnect ya teman-teman. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat bridge dulu ya teman-teman sekalian. Langsung saja kita masuk tab bridge. Kemudian pada bridge di sini kita klik add, kita tambahkan. Untuk name di sini kita buat menjadi bridge 1 lokal. Kemudian kita klik play, kita klik OK. Kemudian kita beralih pada tab port ya teman-teman. Langsung saja kita masuk tab port. Kemudian pada port kita tambahkan di sini Ether yang akan kita bridge yaitu Ether 4 dan Ether 5 ya teman-teman. Pada topologinya seperti ini. Ether bridge 1 lokalnya yaitu Ether 4 dan Ether 5. Oke, langsung saja. Berarti di sini pada interface di sini mengarah ke Ether 4. Kemudian untuk bridge-nya menggunakan bridge 1 lokal. Kemudian kita klik ke play, kita klik OK. Oke, secara otomatis router boardnya logout dengan sendirinya ya teman-teman. Langsung saja kita pilih reconnect lagi. Kita selesaikan settingan yang belum selesai pada tab bridge-nya. Langsung saja kita buat lagi portnya untuk Ether 5. Pada interface di sini mengarah kepada Ether 5. Lalu pada bridge-nya tetap bridge 1 underscore lokal. Kemudian kita klik play saja, kita klik OK. Oke, di sini untuk penambahan bridge-nya, settingan bridge-nya sudah selesai ya teman-teman. Kita close saja. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke interface. Di sini kita akan merubah untuk Ether 1 di sini menuju ke Ether 1 ISP1, Ether 2 di sini menuju ke Ether 2 ISP2, Ether 3 di sini menuju Ether 3 ISP3. Langsung saja kita rubah untuk Ether 1 di sini Ether 1 ISP1, kemudian kita klik OK.
Lalu Ether 2 di sini kita rubah menjadi Ether 2 ISP2, kemudian kita klik OK. Lalu pada Ether 3 di sini Ether 3 ISP3. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini terlihat laptop saya terhubung ke Ether 4 ya teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk ke interface list ini teman-teman. Di sini kita akan menambahkan listnya. Oke, kita klik add, kita tambahkan. Untuk name-nya di sini kita buat one. Kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi. Untuk name-nya kita buat LAN. Kemudian kita klik apply, kita klik OK, kita close saja. Kemudian kita tambahkan pada interface list ini ya teman-teman. Kita klik add. Lalu pada list ini menuju ke one. Untuk interface-nya di sini Ether 1 ISP1. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Lalu pada interface lagi kita tambahkan listnya menuju ke one, interface-nya menuju ke Ether 2 ISP2. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi interface listnya, yaitu listnya menuju ke one. Untuk interface-nya di sini menuju ke ISP3. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kita tambahkan lagi pada listnya di sini kita arahkan ke LAN. Lalu pada interface-nya di sini menuju ke bridge 1 lokal. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita close saja. Pada interface listnya sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya kita akan memberikan IP address ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke IP address. Di sini kita akan menggunakan pada Ether 1 ISP1. Di sini kita lihat pada topologinya Ether 1 ISP1 menggunakan IP 192.168.50.2/24. Langsung saja di sini kita tambahkan IP-nya 192.168.50.2/24. Di sini untuk interface-nya mengarah kepada Ether 1 ISP1 ya teman-teman. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk Ether 2 ISP2-nya, yaitu menggunakan IP 192.168.100.2/24. Langsung saja di sini kita tambahkan 192.168.100.2/24. Lalu pada interface di sini mengarah kepada Ether 2 ISP2. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan untuk Ether 3 ISP3-nya di sini menggunakan IP 192.168.200.2 ya teman-teman. Langsung saja kita tambahkan, klik add 192.168.200.2/24. Lalu untuk interface-nya di sini mengarah kepada ISP3. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IP bridge-nya ya teman-teman, bridge 1 lokalnya. Di sini kita klik add. Bridge 1 lokalnya di sini menggunakan IP 192.168.30.1/24. Jadi intinya di sini nanti kita mau colok di Ether 4 atau Ether 5 ini sama saja ya teman-teman. Jadi kita mengelompokkan menjadi satu segmen. Ether 4 dan Ether 5 ini menjadi satu segmen namanya bridge. Oke, langsung saja kita tambahkan pada addressnya. Di sini IP-nya 192.168.30.1/24. Lalu pada interface-nya di sini mengarah kepada bridge 1 lokal. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, di sini untuk pemberian IP address-nya sudah selesai ya teman-teman. Kita tutup saja. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memberikan DNS. Langsung saja caranya kita masuk ke IP, kemudian kepada DNS. Lalu pada server sini kita tambahkan gateway pada tiap-tiap modem ISP-nya ya teman-teman. Di sini terlihat ISP1 menggunakan gateway 192.168.50.1. ISP kedua menggunakan 192.168.100.1. Lalu modem ISP3 di sini menggunakan gateway atau DNS 192.168.200.1.
Langsung saja di sini kita tambahkan 192.168.50.1. Kemudian kita tekan panah ke bawah ini untuk menambahkan 192.168.100.1. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.200.1. Lalu kemudian jangan lupa teman-teman sekalian untuk menceklis allow remote request ini ya teman-teman. Langsung saja kita checklist, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya kita akan memberikan izin atas ESP1, ESP2 dan ESP3 untuk meneruskan paket internetnya teman-teman. Caranya langsung saja kita masuk ke IP, ke firewall, kemudian kita masuk kepada NAT. Oke, pada NAT kita klik add, kita tambahkan. Pada general chain-nya di sini menuju ke RSC NAT, betul. Kemudian untuk out interface-nya di sini menuju ke Ether 1 ESP1. Lalu pada action-nya di sini untuk action-nya menuju ke mesh squared. Kemudian kita klik apply, kita klik copy. Oke, di sini kita akan memberikan izin untuk meneruskan paket dari ISP kedua ya teman-teman, yaitu ISP2. Caranya untuk general chain-nya menuju ke RSC NAT. Untuk out interface-nya di sini berbeda ke Ether 2 ISP2. Lalu pada action-nya juga sama, action-nya mesh squared. Kemudian kita klik apply, kita kopikan lagi. Pada general chain-nya di sini menuju ke SRC NAT. Untuk out interface-nya yang berbeda di sini menuju ke ISP3. Lalu pada action-nya sama, action-nya mesh squared. Kemudian kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Oke, di sini untuk pemberian NAT pada ISP 1, 2 dan 3 sudah selesai ya teman-teman sekalian. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memberikan mangle ya teman-teman. Langsung saja kita masuk tab mangle ini teman-teman. Kemudian pada mangle kita klik add. Kita masuk pada general. Pada general di sini chain-nya menuju ke pre-routing, kemudian in interface-nya di sini menuju kepada Ether 1 ISP1, kemudian connection mark-nya di sini kita buat no mark saja ya teman-teman. Oke, kemudian pada action di sini action-nya mark connection. Lalu pada new connection mark-nya di sini kita buat ISP1 connection seperti ini ya teman-teman. Connection. Lalu pada password-nya di sini kita tetap checklist saja, kemudian kita klik apply. Kemudian kita kopikan saja untuk membuat mark connection untuk ISP2 dan 3. Langsung saja kita kopikan. Pada general chain-nya tetap pre-routing, in interface-nya di sini mengarah kepada ISP2. Lalu connection-nya tetap no mark. Untuk action-nya di sini action-nya mark connection, new connection mark-nya di sini mengarah ke ISP2 connection. Kemudian password-nya tetap di checklist, kemudian kita klik apply. Kita kopikan lagi untuk ISP3 connection-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja pada general di sini chain-nya tetap pre-routing. Pada in interface-nya di sini menuju kepada Ether 3 ISP3. Lalu connection mark-nya di sini tetap no mark. Untuk action-nya di sini action-nya kita tandai mark connection. Lalu pada new connection mark-nya di sini yang berbeda, di sini mengarah kepada ISP3 connection. Untuk password-nya tetap di checklist, kemudian kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita akan memberikan output, menandakan output mark routing-nya ya teman-teman. Caranya kita klik add lagi pada mangle. Kemudian pada general di sini chain-nya menuju ke output. Kemudian untuk connection mark-nya di sini kita buat, kita arahkan ke ISP1 connection. Lalu pada action di sini actionnya
kita rubah menjadi MAC routing. Kemudian pada new routing MAC-nya di sini kita buat to underscore ISP1 seperti ini ya teman-teman sekalian. Kemudian passwordnya kita checklist saja. Kemudian kita klik apply, kita kopikan lagi. Di sini kita akan membuat MAC routing untuk ke arah ISP2 ya teman-teman. Langsung saja pada general chainnya tetap output. Connection MAC-nya di sini berbeda, di sini menuju kepada ISP2 connection. Untuk actionnya di sini actionnya tetap MAC routing. Lalu kemudian new routing MAC-nya di sini yang berbeda, di sini to ISP2. Lalu passwordnya tetap biarkan saja terchecklist. Kemudian kita klik apply. Lalu kita kopikan lagi untuk membuat penandaan MAC routingnya menuju ke ISP3. Langsung saja pada general chainnya tetap output. Yang berbeda di sini connection MAC-nya menuju ke ISP3 connection. Lalu pada actionnya di sini actionnya tetap MAC routing. Pada new routing MAC-nya di sini yang berbeda, di sini to ISP3. Lalu pada passwordnya biarkan saja tercentang. Kemudian kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Oke, langsung saja di sini kita akan membuat penandaan PCC-nya ya teman-teman. Caranya pada Mangle kita klik add. Pada general di sini chain-nya pre-routing, lalu pada in interface-nya di sini menuju kepada klien atau laptop kita ya teman-teman, yaitu yang terbridge atau LAN bisa jadi seperti itu. Di sini menuju kepada bridge 1 lokal. Kemudian pada advanced di sini kita masuk pada pair connection classifier-nya ini. Di sini kita rubah menjadi baud address and ports. Terus di sini satunya kita ganti menjadi 3 karena kita menggabungkan 3 ISP menjadi satu kesatuan ya teman-teman. Jadi di sini kita ganti 3 tergantung PCC yang teman-teman terapkan untuk berapa ISP ya teman-teman. Kalau 4 ISP di sini berarti teman-teman ganti menjadi 4. Kalau 2 ISP teman-teman di sini ganti menjadi 2. Oke. Kemudian kita masuk kepada extra. Kita menuju kepada DSD address types-nya ini. Pada address type-nya ini kita arahkan ke lokal. Lalu kita checklist pada invert ya teman-teman. Kemudian pada action di sini, untuk action di sini kita arahkan ke MAC connection. Kemudian pada new connection MAC-nya ini kita arahkan kepada ISP1 connection. Kemudian password-nya tetap terchecklist saja seperti ini. Kemudian kita klik apply. Lalu kita membuat PCC untuk ISP2 dan 3 ya teman-teman sekalian. Langsung saja di sini kita kopikan saja. Pada general chain-nya tetap pre-routing. Untuk in interface-nya tetap bridge 1 lokal. Pada advanced-nya di sini kita rubah kosongnya menjadi 1. Kemudian pada extra tetap seperti ini, lokal dan invert. Lalu pada action di sini actionnya tetap menuju ke MAC connection. Lalu pada new connection MAC-nya di sini berbeda. Di sini mengarah kepada ISP2 connection. Kemudian untuk password-nya biar terchecklist seperti ini. Lalu kita klik apply. Kemudian kita kopikan lagi untuk ISP3 connection-nya teman-teman. Kita kopikan saja pada general chain-nya tetap pre-routing. In interface-nya di sini menuju kepada klien atau laptop kita, tetap bridge 1 lokal. Kemudian pada advanced-nya di sini pada pair connection classifier-nya angka 1 kita rubah menjadi 2. Lalu pada extra di sini tetap lokal dan invert. Lalu kemudian pada actionnya tetap MAC connection. Lalu kemudian new connection MAC-nya di sini yang berubah. Di sini ISP3 connection. Lalu pada password-nya tetap terchecklist seperti ini. Lalu kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK.
Oke, kemudian kita tambahkan lagi penandaan pada mangle-nya ya teman-teman. Kita klik add saja. Lalu pada general di sini tetap pre-routing. Pada interface-nya di sini menuju bridge 1 lokal atau ke klien atau ke laptop kita ya teman-teman. Lalu pada connection mark-nya ini kita arahkan ke ISP1 connection. Lalu pada actionnya menuju ke mark routing. Kemudian pada new routing mark-nya di sini to ISP1 ya teman-teman. Lalu pada password-nya biarkan terchecklist saja. Kemudian kita klik ke play. Lalu kita kopikan lagi untuk membuat mark routing ke ISP2 dan 3 ya teman-teman. Oke, kita kopikan. Pada general chain-nya tetap pre-routing. Interface-nya tetap bridge 1 lokal. Kemudian connection mark-nya di sini kita arahkan ke ISP2 connection. Lalu pada actionnya tetap mark routing. Pada new routing mark-nya di sini mengarah ke ISP2 connection. Lalu pada password tetap terchecklist. Kemudian kita klik ke play. Lalu kita akan membuat mark routing ke ISP3 ya teman-teman. Untuk menghemat waktu kita kopikan lagi, kita copy. Pada general chain-nya menuju ke pre-routing, tetap interface-nya tetap bridge 1 lokal. Pada connection mark-nya di sini berbeda, di sini menuju ke ISP3 connection. Lalu pada actionnya tetap mark routing. Pada new routing mark-nya di sini yang berbeda, di sini to ISP3. Pada password-nya tetap terchecklist saja. Kemudian kita klik play, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat penandaan paket untuk IP internet pada laptop kita atau klien kita ya teman-teman. Di sini pada laptop saya menggunakan IP 192.168.30.100. Oke, langsung saja teman-teman. Caranya juga sama. Pada mangle kita klik add. Kemudian kita masuk ke tab general terlebih dahulu. Pada chain di sini menuju ke forward. Kemudian pada DST address ini kita buat IP internetnya 192.168.30.100. Lalu pada protokolnya di sini ICMP. Lalu kita tandai. Kemudian pada advanced di sini DST addressnya kita buat LAN saja ya teman-teman. Kemudian pada actionnya di sini menuju ke mark paket. Lalu pada new paket mark-nya di sini kita buat seumpamanya paket net untuk IP 192.168.30.100. Lalu kita hilangkan unchecklist pada password-nya ini ya teman-teman. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita klik add lagi. Pada general chain-nya menuju ke forward. Lalu pada protokolnya di sini menuju kepada ICMP, kita tandai. Kemudian pada advanced SRC address list ini kita buat seumpamanya upload IP 192.168.30.100. Lalu kita beralih ke tab action. Pada action di sini kita arahkan ke mark paket. Lalu pada new paket mark-nya di sini kita buat seumpamanya UP itu singkatan dari upload 192.168.30.100. Lalu pada password-nya kita hilangkan checklistnya saja. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuatkan IP address untuk IP 192.168.30.100 ya teman-teman. Caranya kita masuk kepada address list ini. Kemudian kita klik add. Untuk
name di sini mengarah ke LAN dan IP addressnya 192.168.30.100. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk name-nya menuju ke uploadnya. Uploadnya 192 ini, lalu addressnya 192.168.30.100. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, di sini untuk firewallnya sudah selesai teman-teman, kita tutup saja. Lalu kita akan membuat Q3-nya ya teman-teman. Caranya langsung saja kita masuk ke QoS ini. Kita buat Qtips-nya seperti terlebih dahulu. Di sini kita klik add. Type name-nya di sini D untuk download, DPC key. Lalu untuk kind-nya di sini kita arahkan ke PC key. Lalu kita checklist DST address ini ya teman-teman. Kemudian kita klik apply, kita klik OK, kita tambahkan lagi Qtip-nya. Di sini kita buat U untuk upload underscore PC key. Lalu untuk kind-nya di sini menuju ke PC key juga. Lalu yang berbeda di sini pada classifier-nya di sini menuju ke RSC address. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita buat pada Q3-nya ini ya teman-teman, kita beralih ke Q3-nya guna memanajemen bandwidth. Langsung saja di sini kita klik add. Untuk name-nya di sini seumpamanya kita buat global internet. Lalu parent-nya tetap global. Kemudian untuk Qtip-nya di sini kita rubah menjadi default. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi pada name-nya di sini kita buat download global. Lalu pada parent-nya di sini menuju ke global internet. Lalu pada Qtips-nya di sini kita arahkan kepada default. Kemudian kita klik apply saja, kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi name-nya di sini seumpamanya paket net untuk IP 192.168.30.100. Lalu pada parent di sini menuju kepada download global. Kemudian untuk paket max-nya di sini menuju ke paket net untuk IP ini ya teman-teman, yang tadi sudah kita buat pada firewall. Lalu pada Qtips-nya di sini menuju kepada DPC key yang tadi kita buat pada Qtips-nya ini. Lalu untuk priority di sini kita buat menjadi 7. Kemudian limit add-nya di sini kita buat seumpamanya 10 mega. Kemudian pada max limitnya di sini karena total downloadnya 30 Mbps 30 mega, kita buat saja max limitnya 30 mega. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat manajemen uploadnya. Kita buat caranya, kita klik add lagi. Untuk name-nya di sini kita buat seumpamanya upload global. Kemudian pada parent di sini menuju kepada global internet ini ya teman-teman. Global internet. Lalu pada Qtips-nya di sini mengarah kepada U upload PC key yang tadi kita buat pada Qtips-nya ini. Kemudian kita klik apply saja, kita klik OK. Lalu kita buat lagi untuk penandaan paket uploadnya ya teman-teman. Caranya kita klik add. Name-nya di sini kita buat seumpamanya upload IP 192.168.30.100. Lalu pada parent di sini menuju kepada upload global. Pada paket max-nya di sini kita arahkan pada UP ini ya teman-teman, yang tadi sudah kita buat pada firewall.
Lalu pada Qtipsnya di sini kita arahkan pada UPC key. Kemudian pada priority di sini kita ganti menjadi 7. Lalu untuk max limitnya di sini kita buat seumpamanya 15 mega. Kemudian kita klik ke play, kita klik OK. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal membuat file over ya teman-teman. Kita belum membuat file over pada gateway. Caranya masuk ke IP, kemudian roots. Lalu pada roots ini kita tambahkan gateway-nya di sini gateway dari ESP1 yaitu 192.168.50.1. Kemudian cek gateway-nya di sini ping, distance-nya 1. Kemudian kita klik ke play, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk ISP keduanya yaitu gateway-nya 192.168.100.1. Cek gateway-nya ping, distance-nya di sini 1. Kemudian kita klik ke play, kita klik OK. Lalu kita tambahkan untuk gateway ISP3 ya teman-teman. Caranya kita klik add. Pada gateway kita tambahkan 192.168.200.1. Cek gateway-nya ping, distance-nya di sini 1. Kemudian kita klik ke play, kita klik OK. Kemudian kita buat file over-nya ya teman-teman. Caranya pada roots kita klik add lagi. Gateway-nya di sini masih menggunakan gateway ISP1 192.168.50.1. Cek gateway-nya ping, distance-nya 1. Routing MAC-nya di sini yang berbeda, di sini menuju ke ISP1. Kemudian kita klik ke play, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi file over untuk ISP2. Pada gateway di sini kita buat 192.168.100.1. Cek gateway-nya ping, distance-nya 1. Routing MAC-nya di sini menuju ke ISP2. Kemudian kita klik ke play, kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk file over ISP3. Pada gateway di sini kita buat 192.168.200.1. Cek gateway-nya ping, distance-nya 1. Routing MAC-nya di sini ISP3. Kemudian kita klik ke play, kita klik OK. Kita close saja. Oke, langsung saja kita melakukan tes pengujian ping terhadap Google ya teman-teman. Apakah router RB750G-nya ini sudah berhasil terhubung ke internet. Caranya kita buka new terminal. Kemudian pada new terminal ini kita pingkan saja google.com. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, RB750-nya sudah berhasil terkoneksi ke internet. Langsung saja kita melakukan pengetesan terhadap laptop saya, apakah sudah berhasil terhubung ke internet apa belum. Langsung saja kita ping langsung lewat laptop. Caranya kita tekan logo Windows dan huruf R berbarengan pada keyboard laptop kita. Kemudian pada run ini kita ketikkan cmd, kemudian kita klik OK. Kemudian pada terminal cmd ini kita pingkan saja ping google.com, kemudian spasi mint. Kita tunggu. Oke, pada laptop saya sudah berhasil terhubung juga ya teman-teman. Di sini laptop saya juga ada replay dari Google, yang artinya laptop saya seharusnya sudah berhasil terhubung ke internet. Di sini laptop saya belum ada tanda-tanda perubahan. Kita langsung saja melakukan tes speed lewat browser ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, kita ketikkan tes speed. Oke, biasanya saya menggunakan Cyberindo Aditama. Kita
kita minimize saja. Kita buka interface-nya di sini. Coba kita lihat. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita klik go. Di sini sudah saya limit 30 Mbps. Kita lihat pada Q3-nya. Oke, di sini terlihat jelas ya teman-teman, downloadnya 28 Mbps. Di sini sudah merah sampai 29 Mbps full ya teman-teman. Oke, kemudian uploadnya di sini berjalan 14 megaan. Di sini kita limit 15 mega. Oke, sesuai dengan yang kita konfigurasikan ya teman-teman sekalian. Oke, kita coba sekali lagi. Kita lihat pada interface-nya ini. Untuk Ether 1, 2, 3, ISP1, ISP2, ISP3 ya teman-teman. Di sini langsung saja kita ulangi. Kita lihat apakah. Oke, di sini Ether 1 5 Mbps, Ether 2 10 Mbps, Ether 3 14 Mbps. Sesuai dengan yang kita setting ya teman-teman sekalian. Di sini terlihat jelas pemakaiannya 23 Mbps. Oke, settingan kita sudah berhasil. Ini uploadnya juga sama 15 Mbps, terpakai 14 Mbps, kurang lebih lah ya teman-teman, mendekati. Alhamdulillah, settingan kita sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian ya teman-teman sekalian, tutorial singkat saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman, supaya saya lebih semangat dan lebih giat lagi dalam mengembangkan channel YouTube saya untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya teman-teman.